Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 200. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah Senku membangkitkan kembali Seno dengan cairan kebangkitan ke-17, Senku pun membuat sebuah kesepakatan dengan Seno untuk mau bekerja bersama membuat kapal ruang angkasa dan terbang ke bulan menemui Wayman. Dalang dari pembatuan yang terjadi di bumi dan besar kemungkinan juga adalah orang yang telah membuat alat sains terlarang yang mampu merubah manusia menjadi batu dan dapat membuatnya hidup abadi, yang dinamakan Senku sebagai Medusa. Karena juga penasaran dan tertarik dengan alat sains terlarang dan pembuatnya tersebut, Seno pun akhirnya menyetujui permintaan Senku, lalu mulai bekerja bersama dengan Senku dan mulai melakukan persiapan untuk proses pembuatan kapal ruang angkasa di dunia batu tersebut. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah memulai pekerjaan sains bersama untuk membuat kapal ruang angkasa dengan roadmap yang begitu panjang, Seno pun berkata kepada Senku kalau sebaiknya mulai sekarang mereka harus mulai membagi pekerjaan. Karena untuk membuat kapal ruang angkasa yang benar-benar mampu membawa mereka ke bulan bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Selain membutuhkan pengalaman dan pengetahuan di bidangnya, mereka juga membutuhkan bahan-bahan yang tersebar di penjuru bumi untuk membuat komponen-komponen dari kapal ruang angkasa tersebut. Dan karena hal tersebutlah, Seno pun bilang kepada Senku, mulai sekarang aku akan mengerjakan pembuatan roketnya, dan Senku akan membuat kembali kapal Perseus untuk bisa berlayar ke penjuru bumi dan menemukan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kapal luar angkasa dan mengirimkannya kepada Seno. Lalu setelah menyetujui saran dari Seno tersebut, tiba-tiba Chelsea sang ahli geografi pun terlihat panik dan berkata, "Tunggu sebentar, ini gawat, bagaimana dengan bahan bakar kapalnya? Di sekitar area Amazon ini, sungguh tidak ada sumber bahan bakar seperti minyak bumi yang bisa didapatkan. Apa kita mau mulai dengan kapal layar lagi?" Mendengar penjelasan Chelsea tersebut, Senku sama sekali tidak gelisah meskipun menurut perkataan Chelsea, kalau di area Amazon tempat mereka sekarang berada tidak ada sumber bahan bakar fosil yang dapat ditemukan. Lalu berkata, "Ini adalah kapal masa depan Perseus baru. Jadi, ayo kita gunakan energi masa depan." Mendengar perkataan Senku yang menyebutkan energi masa depan, semua orang pun terlihat jadi penasaran tentang apakah yang akan digunakan Senku untuk membuat energi masa depan tersebut. Dan ternyata energi masa depan yang dimaksud Senku tersebut adalah energi yang didapatkan dari sampah organik, daun-daunan, sisa makanan dan feses yang nantinya dengan sampah organik tersebut maka mereka akan bisa mendapatkan bahan bakar bio, energi masa depan yang ramah lingkungan. Mendengar bahwa bahan yang akan digunakan untuk mendapatkan sumber energi yang akan mereka gunakan sebagai bahan bakar Perseus yang disebut Senku sebagai energi masa depan adalah sampah, Suika dan Kohaku pun terlihat sangat tersiksa dan jijik. Terlebih Suika karena hal tersebut membuatnya kembali mengingat perjuangannya selama bertahun-tahun dengan kotoran untuk bisa membuat cairan kebangkitan dan membangkitkan kembali teman-temannya. Meskipun Suika dan Kohaku terlihat jijik, tapi Senku terlihat sangat gembira selama ia bisa melakukan pekerjaan sainsnya. Setelah mengumpulkan sampah organik tersebut, maka gas yang akan dihasilkan dari sampah organik tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah tangki besar. Namun karena mereka tidak memiliki tangki besar untuk bisa menampung gas dari sampah organik tersebut, maka berdasarkan gambar yang diberikan Senku kepada Kaseki, Kaseki pun mengambil lembaran-lembaran logam lalu dilas satu persatu hingga menyerupai sebuah tangki. Tapi karena pembuatan tangki tersebut dibuat dengan lembaran-lembaran logam yang saling ditempel satu dengan yang lain dengan mesin las, meski berhasil membuat tangki, tapi tangki hasil buatan Kaseki tersebut sama sekali tidak dapat disebut bulat.
Tapi Senku sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena setelah Kaseki berhasil membuat tangki tersebut, Senku hanya perlu mengisinya dengan air lalu memasukkan peledak ke dalam tangki yang berisi air tersebut. Lalu karena ledakan yang terjadi di dalam tangki, maka tekanan air di dalam tangki menjadi sangat besar dan membuat air dalam tangki tersebut memberikan tekanan yang sangat besar juga ke segala arah dan membuat tangki yang sebelumnya tidak bisa dibilang bulat tersebut berubah menjadi bulat. Lalu setelah menampung gas tersebut ke dalam tangki, Senku pun kemudian membuat Fischer-Tropsch. Proses Fischer-Tropsch adalah proses katalisis untuk mengkonversi syngas menjadi campuran produk-produk yang bisa dipisahkan menjadi bahan bakar sintetis, pelumas, dan petrokimia. Bahan baku untuk menghasilkan syngas pada dasarnya adalah senyawa apapun yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Contohnya adalah batu bara, gas alam, biomasa, dan limbah organik. Dan seperti kata Senku, secara historis proses Fischer-Tropsch ini dimulai di Jerman dalam persiapannya menjelang Perang Dunia Kedua. Afrika Selatan lewat SASOL mengembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan liquid fuel dari coal yang terkenal dengan nama coal to liquid. Usaha ini dilakukan dalam rangka menutupi kekurangan impor bahan bakar karena embargo akibat politik apartheid mereka. Dan di tempat lain, Krum ternyata sedang membantu Seno untuk membuat mesin roket, mengumpulkan berbagai logam yang didapat dari batu, lalu menggabungkannya hingga akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan Inconel, salah satu logam langka dari kelas logam super yang menurut perkataan Seno dengan logam ini maka mesin roket dapat dibuat. Mendengar perkataan Seno tersebut, Krum yang ikut membantunya pun terlihat senang dan tidak menyangka karena hanya dari batu-batu yang mereka temukan dan kumpulkan, ternyata setelah melalui proses sains, batu-batu tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu terus berlalu, kerjasama antara dua ilmuwan jenius pun terus berlanjut, di mana Seno bertugas membuat mesin roket. Lalu setelah melakukan banyak pekerjaan sains, waktu untuk melakukan uji coba mesin roket dengan menggunakan bahan bakar masa depan pun tiba. Dan setelah melakukan percobaan pertama dengan menyalakan mesin roket dengan energi masa depan buatan Senku tersebut, mesin roket level 1 atau bisa disebut mesin turbin gas pun didapatkan. Dan setelah melihat keberhasilan uji coba pertama mesin roketnya, Seno pun berkata, "Jika kau ingin menerbangkan kapal luar angkasa, kau akan butuh mesin dengan level 99. Mendengar perkataan Seno tersebut, Senku pun menjawab, "Benar, dengan ini akhirnya kita akan menemui Wyman dan pergi jauh menuju bulan. Ini adalah langkah pertama." Setelah itu, Seno juga kembali berkata, "Setelah sebuah kerjasama singkat setelah ribuan tahun, Senku dan aku akan berjalan di jalur yang berbeda mulai besok." Lalu tiba-tiba keesokan harinya, Ryusui pun berkata kepada semua orang bahwa mulai hari ini kita akan dibagi menjadi 3 tim, dan timnya ditetapkan sebagai berikut. Tim pertama adalah tim yang akan menetap di kota logam super, dan mereka adalah Seno, Maya, Tsukasa, Matsukaze, dan Ginro. Tulang punggung sains mengumpulkan biji logam dan meningkatkan mesin roket. Tim kedua adalah tim yang akan kembali ke kota jagung, dan mereka adalah Taiju, Ukyo, Hyoga, Luna, Max, dan Carlos. Sumber pembangkitan manusia yang akan membantu semua orang di sepanjang Amerika Serikat dan menjalankan produksi jagung kembali. Lalu tim terakhir adalah tim pengembangan kota baru, dan mereka adalah Senku, Ryusui, Gen, Kohaku, Krum, Chelsea, Francois, Kaseki, dan Suika. Mereka akan pergi mengelilingi dunia, mengumpulkan material untuk kapal ruang angkasa hingga mencapai Jepang, tepatnya desa Ishigami. Mendengar bahwa misi mereka adalah untuk mencari bahan-bahan pembuatan roket dengan mengelilingi dunia dengan tujuan akhir Jepang, Gen pun berkata, "Jauh sekali, butuh berapa tahun untuk bisa sampai Jepang?" Tapi Senku dan Ryusui dengan semangat menjawab perkataan Gen, "Jangan khawatir, mesin roket yang kita buat dengan susah payah itu, kau kira itu hanya untuk pesawat ruang angkasanya?" Lalu setelah memberitahu semua orang, kapal Perseus baru yang telah dipasangkan mesin roket level 1 yang sebelumnya telah diuji coba dan berhasil pun didapatkan. Di mana dengan mesin baru yang dimiliki oleh kapal Perseus baru tersebut,
Maka selain dapat menampung muatan yang lebih banyak, kapal Perseus baru tersebut juga dapat bergerak dengan lebih cepat. Dan sebagai perbandingan, kapal Perseus lama hanya memiliki 300 tenaga kuda dengan kecepatan 4 knots, sedangkan kapal Perseus baru memiliki 10.000 tenaga kuda dengan kecepatan 20 knots. Itu artinya 5 kali lebih cepat dibanding kapal Perseus lama. Dan dengan kapal baru mereka tersebut, maka untuk menyeberangi Samudra Atlantik, mereka hanya memerlukan waktu kurang lebih selama 1 minggu saja. Lalu kemanakah tempat tujuan tim pengembangan kota baru selanjutnya? Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter ke-200. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.